يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya. Silakan Kiai, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews yang berbahagia, barusan saja kita mendengarkan lantunan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat. Kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat yang barusan dibaca tadi, paling tidak ada 3 larangan di mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukannya kalau kita membaca ayat ini. Pertama, sebutlah kalau kita membaca potongan firman Allah yang berbunyi ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kalau kita baca potongan ayat ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri kita dari berburuk sangka. Masih kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat ini, kita baca potongan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala tajassasu. Kalau kita membaca potongan ayat ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak, yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Masih kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat, tepatnya pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala yaghtab ba'dukum ba'da, larangan yang ketiga yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada ayat ini untuk tidak kita lakukan, jangan kita menggunjing satu sama lainnya. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews yang berbahagia, membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan 3 perkara tadi. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews yang berbahagia, berkaitan dengan larangan yang pertama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berburuk sangka. Karena buruk sangka ini sering sekali terlintas dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Sangat sering sekali
terlintas dalam diri kita ini buruk sangka terhadap orang lain. Makanya kalau kita membaca redaksi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat tadi disebut juga kata katsira yang berarti banyak. Sering sekali terlintas buruk sangka dalam diri kita. Maka setiap kali buruk sangka itu terlintas dalam diri kita terhadap orang lain, jangan cepat-cepat kita membenarkannya. Jangan cepat-cepat kita meyakininya. Hati-hati, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan kemudian apalagi ada satu buruk sangka yang ada dalam diri kita, kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan investigasi. Jangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews yang berbahagia, memang buruk sangka sebagaimana kalau kita baca dalam salah satu hadis Rasul, sebuah kesalahan yang memang itu sering sekali ada dan melekat dalam diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun lazimatun li ummati." Ada 3 perkara yang ini kerap kali melekat dalam diri umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering mengenai diri umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama adalah at-tirah, was-was. Ya kan? Ada semacam rasa takut dalam diri kita, sesuatu yang tidak mengenakan akan mengenai diri kita. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasad, dengki. Iri dengki sering sekali ini mengenai diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, itu yang menjadi bagian dari pembahasan kita kalau kita membaca ayat 12 dalam surat Al-Hujurat, yakni su'udzanni, berburuk sangka dengan orang lain. Para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ada yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana caranya kita menghilangkan 3 perkara tadi yang engkau sampaikan dan ini kerap kali ada dalam diri umatmu ya baginda Rasul?" Maka dalam hadis yang sama, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam tipsnya kepada kita bagaimana supaya ketiga perkara tadi jauh dari diri kita. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hasadta fastaghfirillah." Kalau ada iri dengki dalam dirimu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dalam artian apa Bapak Ibu sekalian? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdetik dalam diri kita iri dengki dengan orang lain, maka cepat beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza dzananta fala tuhaqqiq, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada buruk sangka dalam dirimu, maka jangan kamu lanjutkan dengan melakukan investigasi. Jangan. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, wa idza tatayyarta famdi. Kalau ada sering rasa was-was, rasa takut itu menyelimuti diri kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan dan berdoa dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian dari godaan syaitan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa iNews yang berbahagia, masih kalau kita berbicara tentang buruk sangka, seorang sahabat Rasul yang bernama Umar bin Al-Khattab mempertegas
tips yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW agar supaya kita terjauhkan itu dari yang namanya buruk sangka. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'mini illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmila." Apa artinya? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam pernyataannya ini, dan ini patut untuk kita jadikan pegangan Bapak Ibu sekalian. Kalimat, kata apapun yang terlontar dari saudara seiman kamu, pahami dari sisi baiknya selama itu masih dimungkinkan untuk dipahami dari sisi baiknya, selama masih terkandung kebaikan dari kata yang terlontar dari saudara seiman kamu. Demikian nasihat sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau kita mendengar orang ngomong apa, kalau kita perspektifnya, pandangan kita ini sudah su'udzonni, buruk sangka, itu pasti Bapak Ibu sekalian bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang jelek. Tetapi perkataan apapun kita memahaminya dari sudut pandang yang baik, husnudzonni, dan masih dimungkinkan untuk dipahami dari sisi baiknya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, maka insya Allah kita akan terjauhkan dari penyakit yang namanya buruk sangka. Bapak Ibu sekalian, perkara yang kedua yang dilarang kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat adalah wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, tidak semua dari kita, mohon maaf, semua dari kita ini tidak ada yang memiliki aib. Semua dari kita memiliki aib. Rasulullah SAW mengingatkan sebuah hadisnya, kalau kamu tidak mau aib kamu buka di depan khalayak ramai, maka jangan sekali-kali kamu ini membuka aib orang lain. Larangan yang ketiga yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing orang lain. Menggunjing atau dalam bahasa agamanya itu kita mengenalnya dengan istilah ghibah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan kepada para sahabat beliau apa yang dimaksud dengan ghibah. Atadruna mal ghibah, kata baginda Rasul, tahukah kalian wahai para sahabatku apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu dengan apa yang dimaksud dengan ghibah. Apa kata baginda Rasul? Ghibah yang dimaksud adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut-nyebut berkaitan dengan saudara kamu apa yang itu tidak disenangi oleh saudara kamu. Maka para sahabat pun kemudian berkata, para sahabat pun kemudian bertanya, Ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasul, gimana kalau yang aku sampaikan berkaitan dengan saudaraku itu memang benar adanya, faktanya memang demikian? Apa jawaban baginda Rasul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Kalaupun faktanya memang demikian, ada dalam diri saudara kamu apa yang kamu katakan, dan itu saudara kamu tidak senang itu engkau katakan, tetap saja jatuhnya kamu telah melakukan perbuatan ghibah. Apalagi kalau yang kamu katakan ternyata tidak ada faktanya, maka sesungguhnya kamu telah melakukan kebohongan atas diri saudara kamu. Ya. Demikian penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Bu. Bu, bengong aja. Ngangguk-ngangguk, paham nggak Bu? Insya Allah. Baik, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan Ibu pertanyaannya. Nama Ibu siapa? Pertanyaannya apa?
Nama saya Ibu Nurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurita. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, apakah suudzon kepada diri sendiri untuk, mohon maaf Pak Ustadz, apakah suudzon untuk melindungi diri dari ditipu orang, apakah itu dilarang? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suuzon supaya terhindar dari kejahatan orang atau tipuan orang, boleh nggak sih Ustadz gitu? Artinya, wah jangan lagi jalan gitu kan, kadang-kala, wah jangan-jangan nih orang mau nyopet saya nih misalnya gitu. Wah jangan-jangan nih orang mau ini, saya kabur aja. Boleh nggak sih kayak gitu, punya prasangka kayak gitu? Silakan Ustadz Fadil. Bagaimana hukumnya kita berburuk sangka dengan orang lain dengan niatan menjaga diri dari kejahatan orang lain? Betul. Ya, begini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau orang yang kita suudzoni, ya, secara penampakan itu adalah baik-baik saja. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwasannya orang itu akan melakukan dan berpotensi untuk melakukan kejahatan atas diri kita, maka tidak boleh kita berburuk sangka dengan orang tersebut. Ya kan? Makanya para ulama menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kita dilarang untuk berburuk sangka adalah berburuk sangka kepada orang yang memang dalam kesehariannya penampakannya itu memang dia tampak sebagai orang yang baik. Tidak ada indikasi kuat yang menunjukkan atau yang mengarahkan bahwasanya dia ini hendak melakukan kejahatan kepada kita. Makanya kenapa dalam agama itu kita diajarkan, kalau kita menghukumi orang, hukumi apa yang tampak. Jangan menghukumi orang apa yang tidak tampak. Yang tidak tampak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu apa? Nahkumu bidzawahir. Ya, tapi ya, kalau memang orang itu dalam kebiasaannya dia melakukan praktek-praktek keburukan. Orang itu memang dikenal, mohon maaf, misalnya sering melakukan praktek-praktek kejahatan. Kemudian kita berburuk sangka dengan orang itu dalam rangka menjaga diri, apakah boleh? Tentunya dalam hal ini kita diperbolehkan. Boleh ya Ustadz ya kayak gitu. Artinya sifatnya itu kondisional, ya kan? Ya, jangan semua orang kemudian kita buruk sangkai. Ya, curigation Bu. Curigation. Nggak boleh curigaan gitu ya Ustadz ya. Berarti Ustadz ya. Gitu, baik, terima kasih banyak Ibu, jelas ya Bu ya. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu hidupnya tenang, sama seorang prasangkanya baik aja. Betul apa betul Bu? Persis kayak orang Depok sini. Bener gak Bu ya? Jadi ingat ini, saya tadi membaca sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Dikatakan pada satu kali mereka sedang bersama-sama dengan Rasulullah, tahu-tahu tercium bau busuk yang luar biasa. Lalu Rasulullah berkata, tahukah kalian apakah bau busuk ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah saudara-saudara sesama mukmin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bau busuk ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan setelah ini kita akan mendengarkan kajian lagi dan kita bisa belajar mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.